akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, judul sepanjang minggu ini yaitu orang asing di pintu gerbangmu. Nah, kita sudah mempelajari sunatlah hatimu mengasihi orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Dan sekarang ini Rabu 27 Oktober tahun 2021 menghakimi dengan benar atau mengadili dengan benar. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita telah dipanggil untuk menyatakan karakter atau tabiat Tuhan. Makanya Rasul Paulus dia menulis di Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kemudian di Kejadian 1 ayat 27, bagaimanapun kita diciptakan di dalam gambar atau keserupaan dengan Tuhan. Tetapi gambar itu sudah dirusakkan oleh dosa. Oleh sebab itu, maka lewat Nabi Musa, maka dia berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah. Dia menyatakan kepada umat-umat Israel pada waktu itu, apalagi mereka yang dijuluki sebagai hakim atau yang mengadili, maka mereka tidak boleh mengambil suap karena Tuhan peduli dengan orang yang lemah dan orang yang terbuang. Karena dengan melakukan hal yang demikian, kita memandang bulu, maka kita sedang melawan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 1 ayat 16, Ulangan 16 ayat 19, Ulangan 24 ayat 17, dan Ulangan 27 ayat 19, di sana dinyatakan bahwa para hakim harus adil dan benar pada saat mereka mengurus satu perselisihan. Kemudian jangan menerima suap, kemudian jangan menghalangi hak orang asing. Dan juga dikatakan bahwa terkutuklah orang yang merampas hak orang asing, anak yatim dan janda. Saudaraku yang kekasih, rupa-rupanya bahwa kejadian yang di masa lalu itu terjadi juga pada sekarang ini. Dari kebanyakan orang, mereka kalau memiliki uang, memiliki kuasa, koneksi, maka mereka tidak mempedulikan akan hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, di dunia yang sekarang ini tidak ada keadilan, maka Tuhan memanggil umat-umatnya supaya mereka berdiri di hadapan Tuhan untuk menegakkan kebenaran, bukan hanya karena mereka ini sebagai satu umat yang khusus, tetapi karena mereka ini atau umat Tuhan di zaman akhir ini sebagai lambang daripada Israel rohani, maka mereka itu harus kudus karena Tuhan kita adalah kudus dan Tuhan itu adalah benar, adil di dalam segala jalannya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Pada saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka kita harus memohon pertolongan Tuhan agar supaya kita boleh memutuskan dengan adil. Kita tidak memandang suap, kita harus mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbuang. Dengan demikian, pada saat kita melakukannya, sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa orang-orang mereka merampas, mereka kemudian ada yang menindas orang-orang miskin. Cara kita memperlakukan sesama kita, itu adalah bagaimana cara kita hidup bijaksana, hidup benar di hadapan Tuhan. Lewat pelajaran hari ini, biarlah kita boleh selalu bertindak adil
dan bijaksana. Seperti di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.